Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Saya harapkan semua sehat walaupun di kampung masing-masing atau di rumah masing-masing. Kita tetap belajar menggunakan e-learning. Kita menggunakan LMS, Elematika. Nah, pada minggu ini topik kita berganti. Kemarin topik tentang program Python, sekarang kita gunakan pengembangan aplikasi Android. Nah, biasanya di Android ini nanti ada beberapa kegiatan-kegiatan yang Anda harus lakukan secara mandiri. Nah, mudah-mudahan di kampung Anda, di tempat daerah tinggal masing-masing, itu internetnya cukup baik untuk mengembangkan aplikasi Android. Kenapa? Karena di aplikasi Android ini Anda membuatnya pengembangannya ini nanti menggunakan internet. Jadi harus terkoneksi antara laptop dengan Android atau smartphone, laptop dengan smartphone Anda. Ya, oke. Pada minggu yang lalu di program Python kita sudah mengenal tentang pemrograman dasar, yaitu pemrograman perulangan, percabangan, dan sudah mengembangkan satu aplikasi kasir, aplikasi sistem akademik sederhana. Nah, kali ini kita akan mengembangkan aplikasi Android yang langsung nanti bisa dihasilkan di smartphone Anda. Nah, pengembangan aplikasi Android dalam pertemuan ini akan dibahas beberapa step. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, kenapa latar belakang kita pelajari pengembangan aplikasi Android? Kemudian tujuan pembelajaran kita itu nanti untuk apa? Kita bisa apa? Itu yang saya harapkan. Kemudian mengapa harus Android? Nah, mengapa kita harus mengembangkan Android? Kemudian bagaimana kita mengembangkan Android dan aplikasi apa yang harus kita gunakan dalam pengembangan Android. Nah, ini step-step ini, langkah-langkah ini kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang kenapa sih kita menggunakan Android atau smartphone sebagai startup dan revolusi industri 4.0. Nah, di slide berikutnya, nah kenapa ini? Di revolusi industri 4.0, yaitu terjadinya suatu lonjakan yang besar secara teknologi, yang dulu mungkin kuliah dengan kita, dengan saya, atau dengan dosen lain akan sudah menceritakan jenjangnya revolusi industri dari titik 1.0, kemudian 2.0, 3.0, sampai 4.0. Bahkan nanti ada society, pengembangan industri society, ya, 5.0 dan sebagainya. Nah, di revolusi industri 4.0 kita sudah, dan Anda sudah tahu juga bahwa semuanya nanti berorientasi kepada komputer, kepada elektronik seperti ini. Karena kemajuan-kemajuan elektronika dan komputer itu sangat pesat, terutama software maupun hardware-nya. Nah, di sini kita bisa melihat ada namanya human machine communication. Ya, human machine communication. Bagaimana antara manusia dengan mesin itu bisa berkomunikasi. Nah, itu yang bisa kita harapkan. Contohnya, Anda selama ini hanya bisa menggunakan smartphone Anda, ya, untuk komunikasi, bisa menelpon, kemudian bisa WhatsApp, WA, dan sebagainya. Nah, sekarang itu bagaimana Anda bisa berkomunikasi atau berhubungan dengan smartphone Anda, dan Anda bisa membuat suatu tools di smartphone Anda itu sehingga bisa terjadi timbal balik, kegunaannya bukan hanya menggunakan saja, tetapi bisa juga memberikan inputan kepada smartphone kita dalam mengembangkan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone. Kemudian ada namanya yang kedua, ini yang pertama tadi,
Yang kedua itu adalah Connection Global Village, yaitu tempat-tempat daerah yang dihubungkan secara mendunia seperti itu. Global Village ini contohnya seperti sosial media, kemudian di YouTube. Nah, sekarang ini kan lagi pada musim corona, kita akan bisa melihat perkembangan-perkembangan di beberapa negara. Kasus-kasus corona ini itu sangat real time dan setiap hari bisa kita update datanya, sudah kita tahu bagaimana perkembangan corona di Cina, Amerika, kemudian di Iran, di Italia, di benua Eropa yang sangat masif, ya. Korban-korbannya sudah banyak, bahkan ada yang meninggal dan seperti itu. Nah, ini adalah adanya koneksivitas, ya, yang sangat cepat dalam real time, sehingga kita di kampung, misalnya di daerah Jambi ini, kita bisa juga langsung mendapatkan informasi yang aktual dan real time seperti itu. Sangat cepat sekali data informasi yang kita dapatkan melalui connection Global Village ini. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam era revolusi industri itu kita ada namanya smart robot. Nah, biasanya robot itu adalah suatu mesin yang bisa bergerak, digerakkan, dan sebagainya. Nah, suatu saat robot itu memiliki suatu kecerdasan yang tersendiri. Dia bisa memahami satu kasus, bisa kasus-kasus lain itu dia kumpulkan, kemudian dalam kasus itu kemudian dia bisa ungkapkan lagi untuk menangani kasus yang baru seperti itu, atau case based reasoning. Nah, ini smart robot ini, ya, ini lagi para peneliti lagi mengembangkan secara masif juga. Nah, tak lupa juga kita juga ada nomor 4 di sini adalah Internet of Things, ya. Di Internet of Things, IoT, ya, dikenal IoT, ini banyak juga. Nanti kita masuk pada mata kuliah elektronika lanjutan atau elektronika digital, itu akan menggunakan Internet of Things. Tetapi di mata kuliah ini kita belum menggunakan itu, kita hanya mempelajari softwarenya saja. Kemudian ini yang kelima, adanya di era revolusi industri, kalau dulu ngeprintnya itu hanya di kertas atau bentuk gambar 2 dimensi, nanti akan dikembangkan 3 dimensi. Jadi semua akan bisa dibuat langsung dalam bentuk barang, misalnya produk itu dari desain, kita bisa mendesain sesuai desain kita, kemudian di print, diperoleh satu barang atau produk yang 3 dimensi. Nah, ini luar biasa perkembangannya. Kemudian di era revolusi industri 4.0 juga ada smart car atau mobil pintar yang tanpa driver atau autopilot seperti itu. Jadi kita tinggal masukkan GPS, misalnya kita mau ke pasar, kita masukkan GPS dari rumah, kemudian ditujukan ke tujuan kita, maka car-nya atau mobilnya ini langsung bisa mengantarkan ke tempat tujuan. Nah, ini perkembangan ini gabungan dari beberapa ilmu komputer, misalnya kayak seperti computer vision, image processing, kemudian jaringan saraf di ruang, artificial intelligence, dan sebagainya. Nah, ini komplit di sini, lengkap, karena memang mobil ini harus safety, membawa orang, kemudian apabila ketemu orang juga harus bagaimana yang dilakukan, apakah berhenti, pelan, dan sebagainya, itu memang sudah diatur secara autopilot. Begitu. Kemudian di big data, nah ini permasalahan tadi nomor 6, kemudian nomor 7 di big data. Permasalahan big data ini dengan adanya jumlah komunikasi secara digital, maka menghasilkan data juga secara digital dan begitu besar. Nah, perkembangan dari data-data ini terutama di hardware-nya maupun software-nya itu saling beriringan. Nah, sekarang sudah bisa suatu memori bisa menampung, menerima sangat besar dalam big data ini. Nah, untuk pendukung pembelajaran itu antara big data dengan virtual education, ya, nanti ada augmented reality, virtual augmented reality, nanti di sini ini termasuk fisika animasi, bisa digunakan untuk membantu dalam pemahaman
seperti fisika statistik yang terkenal abstraknya, jadi kita visualkan menggunakan virtual education. Nah, inilah yang terjadi jika perkembangan revolusi industri 4.0 yang sangat cepat itu. Kemudian, nah kenapa kita mempelajari ini? Nah, ini kenapa kita mempelajari, nah kenapa kok fisika animasi ada adanya era revolusi industri, kemudian kita menggunakan smartphone. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yang saya terapkan adalah bahwa Anda harus bisa mengetahui bagaimana sih konsep revolusi industri atau perkembangan revolusi industri dan kegunaannya untuk apa saja. Nah, tentu di dalam saat ini semuanya itu bergerak harus cepat. Ya, bergerak harus cepat. Di sini juga ada ya jaringan-jaringan dan sebagainya di gambar-gambar ini. Nah, ini dibutuhkan di revolusi industri 4.0 ini. Nah, terutama di konektivitas, ya, jaringan data, kemudian di data itu diolah menggunakan satu aplikasi. Nah, tugas kita di sini di mata kuliah ini adalah kita mengembangkan satu aplikasi itu. Ya. Nah, mata kuliah ini juga akan berdampak bagi Anda ketika Anda sudah lulus nantinya. Jadi di sini ada letaknya entrepreneurship-nya. Jadi walaupun Anda membuat aplikasi-aplikasi startup sederhana, tetapi saya harapkan Anda juga bisa membuat aplikasi ini. Contohnya di sini banyak sekali kayak seperti Bukalapak, Toko Bagus ya, Bukalapak, Perniaga.com, Blibli, Rumah.com, dan ini semuanya aplikasi yang menggunakan smartphone. Ya, semuanya menggunakan smartphone. Nah, banyak sekali yang bisa dibuat, Shopee dan sebagainya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana Anda membuat satu aplikasi bisnis, ya. Nanti ada dua tugasnya atau dua kegiatannya. Yang pertama, Anda bisa membuat aplikasi bisnis. Kemudian yang kedua, Anda bisa mengembangkan aplikasi pembelajaran yang di sebelah ini. Ya, ini saya harapkan nanti Anda bisa membuat, dan pasti bisa karena sangat mudah ya. Menggunakan aplikasi smartphone itu lebih mudah dibandingkan dengan data yang kemarin kita menggunakan program Python. Nah, karena di aplikasi ini semuanya dalam bentuk visual. Tinggal Anda belajar otodidak, mandiri, menggunakan video, menggunakan buku-buku, atau menggunakan bahan ajar dari internet yang nanti saya sampaikan di LMS, itu Anda bisa, saya yakin Anda bisa membuatnya. Jadi nanti ini tugas pertama, kemudian ini ada tugas kedua. Ya, jadi ada dua tugas yang nanti harus Anda siapkan. Baik. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Saya akan membuat di LMS dari manajemen sistemnya ada forum diskusi. Silakan nanti Anda berdiskusi masalah konsep revolusi industri dan apa hubungannya terhadap tujuan pembelajaran kita dan apa tugasnya. Kenapa harus Anda membuat startup bisnis, ya aplikasi startup bisnis, kemudian aplikasi dalam pembelajaran. Jadi ada dua tugasnya. Oke, lanjut. Oke, dalam platform Android ya itu banyak sebenarnya. Jadi saya hanya mengelompokkan ini yang paling sering digunakan. Yang pertama itu platform Android itu yang terkenal, sangat terkenal dan paling lengkap di sini, tetapi agak lebih sulit dibandingkan yang keduanya, yaitu Android Studio. Nah, di Android Studio ini juga semuanya free ya, bisa Anda download dari sumber internetnya. Kamu bisa belajar sendiri, banyak sekali tutorial-tutorial di YouTube maupun di bahan-bahan ajar online, forum-forum online ya, diskusi tentang mempelajari Android Studio. Nah, semua yang tadi, aplikasi-aplikasi yang seperti Bukalapak, Rumah.com, dan semuanya itu banyak juga yang digunakan atau dibuat di Android Studio. Ya, di sini. Ini yang paling lengkap. Kemudian, nah, ada namanya App Inventor. App Inventor ini lebih mudah, ya, karena
Nanti saya jelaskan lebih ke depannya. App Inventor ini lebih mudah bagi orang awam, ya, tetapi bisa membuat satu aplikasi di smartphone. Jadi yang pertama App Inventor, yang kedua adalah App Tankable. Ini hampir mirip ya, semuanya hampir mirip, tetapi beda platform aja. Ya, kalau misalnya dibuat di dua-duanya juga bisa gitu. Tetapi bahkan mereka terhubung juga, bisa ada Tankable. Nah, antara Tankable dan Inventor ini ada beberapa perbedaan yang ada misalnya fasilitas yang tidak ada di Inventor ada di Tankable, begitu juga kebalikannya. Jadi semuanya itu ada kelebihan, ada kelemahan, tetapi yang penting adalah App Inventor dan App Tankable ini mudah digunakan karena codingnya itu hanya drag and drop, maksudnya diambil kemudian diletakkan, ya, diambil disusun seperti puzzle. Jadi para pengembangan platform Android di App Inventor dan Tankable ini sudah menyederhanakan sekali, bahkan seperti puzzle, tinggal menumpuk, kemudian kalau misalnya puzzle-nya nggak cocok, dia akan menolak dan sebagainya. Itu sangat mudah sekali digunakan, dan itu nanti bisa dikoneksikan langsung ke smartphone Anda. Ya, nah itu jadi nanti kita gunakan dua, App Inventor dan App Tankable. Nah, semuanya ada tutorial-tutorialnya di video-videonya. Nanti saya carikan di video di YouTube, saya upload di LMS. Baik. Nah, sekarang apa itu App Inventor? Nah, App Inventor itu kelebihannya adalah tidak coding konvensional. Nah, kemarin kita sudah melakukan coding, banyak coding, ya, dengan coding dasar itu pun sudah terlalu rumit, ya. Di sini codingnya itu yang sudah saya ceritakan tadi bahwa dibuat dalam suatu bentuk puzzle, jadi tinggal menghubung-hubungkan saja, ya. Nah, kemudian yang pertama ini kelebihannya, codingnya tidak konvensional, jadi tidak perlu mengetik-ngetik Anda, jadi tinggal drag and drop saja, ya, drag and drop. Kemudian ramah pengguna, ya, jadi bagi kita yang awam sebagai orang pengembang aplikasi, kita sangat mudah karena penggunaannya sangat mudah, kemudian tidak perlu menginstal, tidak perlu ini, tinggal mengambil dari webnya, kemudian create project, kemudian tinggal membuat projectnya ada di boardnya, kemudian kita tinggal menyusun, mendesain tampilannya, kemudian nanti ada blok itu adalah untuk membuat codingnya, yang codingnya puzzle tadi, nah tinggal menghubungkan, selesai. Jadi bisa kita gunakan, sangat mudah sekali. Kemudian yang ketiga, nah ini yang saya katakan drag and drop tadi. Drag itu mengambil, kemudian meletakkan, jadi seperti puzzle. Jadi ini codingnya, ya, codingnya. Nah, codingnya ini drag and drop. Nah, kelebihannya lagi, ya, live testing dan emulator. Jadi kalau dulu di Android Studio itu hanya ada emulatornya. Jadi kita menginstal dulu di HP kita emulatornya, kemudian kita kembangkan di. Jadi kita di sini catatan menggunakan dua, ya. Jadi laptop dengan smartphone. Jadi kita kembangkannya itu di laptop, kemudian tampilannya, ya, testingnya itu di smartphone. Nah, itu keunikannya, ya, di Android ini. Jadi tidak bisa kita mengembangkannya itu di smartphone, tetapi kita mengembangkannya itu di laptop, ya, berbasis Windows maupun Apple, ya, MacBook dan sebagainya. Tetapi Windows dan smartphone, ya, Android-nya begitu. Jadi di sini ada live testingnya. Jadi live testingnya ini apa? Jadi live testingnya itu menghubungkan antara laptop kita yang kita bangun untuk mengembangkan aplikasinya, kemudian hanya dengan menggunakan barcode saja sudah masuk apa yang kita buat di laptop kita desain aplikasinya, nanti muncul testingnya itu di smartphone. Nah, jadi kita langsung bisa mengubah-ubah, oh ini kurang baik, kurang bagus, kurang menarik dan sebagainya, itu bisa kita ubah-ubah di laptop kita, nanti langsung live, ya,
secara live itu bisa berubah sendiri di smartphone kita. Kan asik kan? Ya, ini sangat mengasihkan dibandingkan yang kemarin-kemarin. Oke. Dan bisa juga diinstal secara emulator, jadi di HP kita diinstal juga, dihubungkan ke emulator bisa juga seperti itu. Nah, itu kemudahan dari app Inventor. Begitu juga dengan Tankabel tadi. Jadi ada live testingnya juga sama. Jadi terserah nanti Anda mau membuat dengan aplikasi Tankabel atau aplikasi app Inventor. Begitu. Ya. Oke. Berikutnya, nah ini app Inventor 2 ya. Sekarang ini Anda nanti bisa mengunjungi di sini. Jadi nggak perlu Anda install lagi di laptop Anda. Cukup mengunjungi websitenya appinventor.mit.edu ya. Ditulis di sana, kemudian tampilannya di sini ya. Ini tampilannya. Nah, ini websitenya. Terus kemudian Anda tinggal meng-create saja, meng-create apps. Jadi di sini ada create apps. Jadi klik di sana, nanti ada tampilannya. Nah, kenapa kita menggunakan MIT, App Inventor, yaitu aplikasi inovatif yang dikembangkan oleh Google dan MIT untuk mengenalkan dan mengembangkan program Android dan mentransformasikan bahasa pemrograman yang kompleks berbasis teks atau berbasis visual, ya, berbasis teks menjadi berbasis visual, drag and drop. Jadi kalau coding misalnya print gitu ya, print, integer dan sebagainya, bla 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 gitu. Nah, ini kita berbasis nanti visual saja. Jadi Anda nggak perlu lagi menulis print dan sebagainya. Jadi lebih mudah. Dari bentuk blok-blok ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, mudah-mudahan nanti Anda kunjungi, belajar sendiri, buka sendiri di ini, tetapi salah satunya syaratnya harus ada konektivitas internetnya yang baik. Demikian ini penjelasan dari saya tentang bagaimana kenapa sih kita mengembangkan aplikasi Android. Nanti saya akan lanjutkan di video berikutnya tentang bagaimana membuatnya. Saya akan menggunakan bahan ajar yang digunakan di Universitas Gunadarma. Saya mengambil saja langsung karena itu yang paling mudah nanti saya jelaskan dan mudah dipahami oleh Anda semuanya. Dan jangan lupa diskusikan di forum ya LMS. Nanti saya buka pertanyaan, nanti Anda bisa menjawab, mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada di pengembangan Android ini. Silahkan bertanya, karena di sini tidak bisa bertanya. Ya, ini adalah kemudahan, Anda hanya menonton saja, tetapi nanti kalau ingin bertanya di LMS forum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.